Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Rizky Aminuddin, SPD MPD, selaku dosen pengampu pendidikan jasmani dan olahraga. Puji dan syukur tak lupa saya ucapkan kepada Zat Ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Dian Salahuddin dari kelas 2E Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan nomor NPM 211-063-1070-144. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Simak materi yang akan saya sampaikan. Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Menurut UNESCO, pada tahun 1978 dalam International Charter of Physical Education and Sport, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani serta kesehatan tubuh, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Nah, pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Nah, dapat disimpulkan pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional. Nah, di ruang lingkup pendidikan jasmani dan olahraga ada beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama permainan dan olahraga. Nah, permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor atau non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Nah, di dalam aktivitas ritmik yaitu ada gerakan bebas, senam pagi, senam kebugaran jasmani, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Selanjutnya ada aktivitas uji diri, yaitu senam. Senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya ada aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan meliputi beberapa hal, yaitu mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Lalu ada aktivitas air atau akuatik. Nah, seperti namanya, pasti akan ada permainan di air, keselamatan di dalam air, keterampilan di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Lalu yang terakhir ada aktivitas di luar kelas, yaitu outdoor activity, yaitu meliputi piknik karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, atau menjelajah, serta mendaki gunung. Tujuan dan manfaat pendidikan
jasmani dan olahraga. Nah, apa saja sih tujuan dan manfaat pendidikan jasmani dan olahraga? Yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Lalu yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Lalu yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Lalu yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Lalu yang terakhir, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitar. Perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Kita mulai dari pendidikan jasmani terlebih dahulu. Pendidikan jasmani, yaitu di bagian objek. Objeknya tersendiri yaitu meliputi seluruh siswa yang akan belajar. Nah, subjeknya itu seorang tenaga pengajar maupun guru. Nah, tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan dihasilkan atau yang akan direncanakan. Jadi, satuan pendidikan yang terencana. Nah, materinya tersendiri yaitu semua aktivitas fisik atau gerak termasuk olahraga. Nah, sasarannya yaitu aktivitas fisik atau gerak sebagai alat. Sifatnya itu wajib. Jadi tidak seperti matematika. Matematika itu ada yang wajib, ada yang minat. Nah, untuk pendidikan jasmani tersendiri itu sifatnya wajib. Dalam waktu pelaksanaan tersendiri yaitu intrakurikuler. Jadi 1 minggu sekali dalam pembelajarannya di sekolah. Nah, terus di olahraga. Nah, objek tersendiri yaitu meliputi siswa yang berminat atau berbakat dalam cabang olahraga tertentu. Misal calon atlet atau yang ingin bercita-cita sebagai atlet. Di dalam subjek. Nah, subjeknya tersendiri tenaga pengajarnya itu disebut pelatih atau yang akan melatih. Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Nah, materinya cabang-cabang olahraga pastinya. Misal cabang sepak bola, cabang bola basket, cabang bulu tangkis, dan lain sebagainya. Sesuai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, sasarannya yaitu terkuasainya cabang olahraga tertentu atau yang diminati. Nah, sifatnya sukarela. Boleh siswa ikut terlibat dalam ekstrakurikuler tersebut maupun tidak. Jadi hanya yang berminat saja. Nah, waktu pelaksananya itu sesudah pembelajaran formal di sekolah. Nah, terakhir ada kesimpulan. Bisa disimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga adalah bagian yang integral dari pendidikan keseluruhan. Pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan nasional masih dianggap belum begitu penting oleh para pengambil kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, akan sulit mengharapkan pendidikan jasmani dan olahraga dapat berperan besar dalam menata sistem pendidikan yang semrawut ini. Nah, pendidikan jasmani dan olahraga di berbagai lembaga pendidikan harus ditekankan pada olahraga, kesehatan, dan latihan jasmani. Agar apa? Agar
meningkatkan derajat kesehatan dinamis dan kemampuan motorik dan koordinasi yang lebih baik, agar para siswa atau yang terlibat dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga selama masa belajar memiliki kualitas hidup yang lebih baik, tidak gampang sakit, dan mampu dalam bersaing di bidang olahraga, serta diharapkan dapat berprestasi di bidang akademik dan olahraga sehingga menjadi sumber daya manusia yang bermutu di masa depan, baik untuk regional, perorangan, maupun bermanfaat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.